Belum ada yang ini gabung. Oh, udah ada. Baik, kita mulai aja ya. Udah siap, Mister Bobo? Monggo, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mimin di Balik Layar. Apa kabar kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, saya ucapkan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tidak kurang satu apapun ya. Dan di hari ini, uh, saya kedatangan tamu istimewa saya. Jadi seorang admin juga, admin tunjangan juga, ya. Teman-teman juga mungkin udah tahu ya, karena pernah beberapa kali hampir atau tayang di channel saya, yaitu Mister Popo atau Mister Popo Juniadi sebenarnya namanya. Ya, tapi lebih akrab dipanggil Popo. Nah, jadi memang di pusat itu banyak eh, bagian yang terpisah. Artinya gini, tidak semua urusan itu dipegang oleh satu orang gitu ya. Jadi masing-masing punya urusan sendiri ya, masing-masing punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Mungkin kalau saya lebih kepada validasi. Nah, um, Mister Popo ini dia itu lebih kepada pembayaran ya, Popo ya. Ya, Dari mulai SKTP-nya terbit, terus beliau nih yang ngurusin nih sampai uang itu ditransfer ya. Jadi kalau permasalahan mengenai pembayaran, pencairan, rekening, ya, carry over dan sebagainya, sebetulnya yang lebih menguasai itu adalah Mas Popo ini ya, atau Mister Popo. Nah, oleh karena itu, pada malam ini pembahasan kita akan saya batasi dengan poin-poin yang sudah saya cantumkan di layar ya, yaitu tentang carry over, tentang rekening, tentang gaji pokok, dan juga tentang potongan tunjangan ya. Karena masih banyak teman-teman yang belum paham nih, kok ya, gaji saya sekian, yang masuk rekening cuma sekian, padahal itu adalah bagian dari potongan gitu ya, ada bagian yang dipotong oleh pajak dan juga BPJS gitu ya. Baik, selamat malam Mas Popo. malam Mas Mimin. Um, Oke, kita langsung aja biar waktunya juga apa namanya efektif gitu ya. Ya, Bicara mengenai tunjangan Sopo ya, tentu berkaitan dengan yang pertama adalah gaji pokok ya, gaji pokok, terus juga rekening ya, dan juga kemudian ada lagi pembayaran dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas yang pertama adalah tentang uh, ini aja deh, carry over ya, ya, carry over tahun 2025. Benar nggak sih? Benar ya? 2025 betul. Iya, yang apa namanya masih menyisakan apa ya beberapa eh, atau banyak, nggak banyak juga sih, tapi beberapa penerima ini yang mungkin agak terhambat gitu ya. Nah, sebenarnya gini, saya mau nanya sebenarnya dengan Mas Popo. Yang pertama adalah eh, kenapa sih terjadi carryover, Mas Popo? Ya, Mungkin bisa lebih jelas karena saya pernah menjelaskan mungkin kurang pas gitu ya. Mungkin Mas Popo ini yang lebih pas menjelaskan kenapa kok ada carry over gitu. Mungkin secara singkat aja Mas Popo. ya. Misalnya. Jadi Oke, silakan. Siap. pada intinya sih yang kena kira-kira itu karena adanya kekurangan dana ya. Jadi dana di Kemenq itu tidak mencukupi untuk membayar tunjangan, baik itu tunjangan profesi atau tunjangan khusus atau tambahan penghasilan. Oh, Jadi dari awal pun kami sudah prediksi itu bakal ada kekurangan gitu. Tapi kami meminimalisir supaya tidak terlalu besar kekurangannya, maka kami merealokasi dari ketiga tunjangan itu, kami olah supaya jika ada yang kurang kami akan ambil dari tunjangan lain yang berlebih, jadi diputar-putar, tapi pada akhirnya akan tetap ada kekurangan. Nah, itulah yang jadi di TW4 tetap ada yang kurang bayar. oh, jadi memang eh, apa namanya anggaran yang disediakan Memang kurang, ternyata kurang, kurang karena gitu emang ya. adanya Kenapa PPG bisa? baru, PPG baru yang banyak nih, Mas. Oh, jadi kurang itu karena adanya penerima yang baru ya, Yang baru, yang kita nggak bisa prediksi berapa banyak, betul. gitu ya. Jadi di 2024 tuh Oke. infonya sekian, ternyata
yang lebih lulus lebih tinggi, banyak lebih dari banyak, perkiraan. betul. Ya, jadi ada penambahan penerima tunjangan yang memang kita nggak prediksi dari awal. Yang kedua mungkin kenaikan gaji pokok ya, Gaji pokok juga ada kenaikan gaji pokok untuk PNS. Untuk untuk PNS. yang non ASN juga ada kenaikan. Non ASN nggak Ada ada. dong, kan dulu 1,5. Oh iya, Ah, itu kan betul. di bulan Februari kalau nggak salah. Ya, Jadi betul. kenaikan gaji pokok non ASN yang 1,5 itu menjadi 2 juta, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa dana jadi kurang gitu ya, benar Betul. nggak? Kira-kira gitu Bisa ya. jadi faktor itu. Tapi intinya adalah carryover pasti dibayar nggak sih Mas Oppo? Apakah itu cuma PAP doang atau pasti dibayar? Pasti dibayar. Pasti Di dibayar. tahun-tahun sebelumnya pun selalu ada carryover. Jadi carryover tuh akan selalu nempel di tiap tunjangan. Jadi nggak pernah nggak ada carryover. Ya, Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang baru ya, yang baru mendapatkan tunjangan di tahun 2025, memang ada yang namanya carryover. Mungkin kalau lihat teman-teman yang udah lama mungkin udah nggak heran gitu ya ada iya, carryover ya. Pasti selalu ada ya carryover itu. Jadi emang ini suatu yang lazim, cuma kita akan mengusahakan itu tidak akan mengurangi hak dari haknya penerima, betul ya? nggak akan berkurang. Tetap ada haknya di tahun berikutnya tetap akan dibayarkan. Ya, jadi itu adalah hutang dari negara yang harus dibayarkan, sehingga tidak akan luput gitu ya. Seharusnya nggak akan luput. Nah kemudian, oke, yang banyak menjadi pertanyaan adalah sebenarnya kapan itu SEO akan harusnya cair gitu Mas Bobo? Mungkin bisa dijelaskan nggak prosesnya? Kalau untuk pencairan carryover ya sebenarnya sudah ada yang dicairkan. Jadi Hmm, untuk pembayaran carryover tahun ini kami membagi dua nih, kedua, Mas. oke. Jadi ada yang dibayarkan oleh pusat langsung Hmm, dan ada yang dibayarkan oleh Pemda. Yang Pemda masih ada sisa dana di tahun 2024 yang belum habis. Jadi sisa dana oke. tunjangan tuh mereka belum habis nih. Hmm, Jadi mau nggak mau harus dihabiskan. Nah, gimana caranya? Dengan membayar carryover itu. Kan sekarang kan mereka nggak bisa bayar yang reguler. hmm, Makanya kami minta untuk mereka membayar yang carryover supaya oke. sisa dana itu habis gitu. Oke, berarti disimpulkan bahwa pembayaran carryover tahun 2025 ini tidak semuanya dibayarkan pusat. Ya, karena Ada sebagian yang dibayarkan oleh daerah karena mereka memiliki sisa pagu ya, sisa pagu sisa pagu atau sisa dana yang belum habis ya. ya Yang berarti 2024 ya. 2024 terakhir ya. Oke. Jadi karena ada peralihan dari daerah ke pusat untuk pembayarannya. Nah, ada beberapa daerah yang dana itu masih tersisa atau istilahnya silva ya, Ya, masih ada silvanya. Nah, silva ini tidak bisa dibayarkan untuk tunjangan reguler, tapi betul. bisa Carryover bisa. dibayarkan untuk Carryover. carry over. Ya, Nah, daripada uangnya ini balik lagi kas negara, gitu kan, ya, maka lebih baik digunakan untuk pembayaran carry over sesuai ya, dengan daerahnya masing-masing ya. betul. Tapi itu nggak semua daerah ya? Hampir semua sih ya. Cuma ada yang nggak dapat Oh, juga, ada yang nggak punya silpa gitu. Terus nggak ada carryover juga gitu. oke. Ya, Jadi emang ini nggak merata. Ada daerah yang silvanya besar sehingga bisa menutupi semua kekurangan carryover tersebut ya. betul. Ada juga yang cuma sebagian ya. Ada yang sebagian. Sebagian karena silvanya itu tidak cukup untuk membayarkan semua carryover. Ada juga yang sama sekali nggak punya, Ya, sehingga mesti dibayarkan oleh pusat. pusat. Oke, Ya, jadi teman-teman harus paham ya bahwa carryover ini ada dua macam. Yang pertama yang dibayarkan oleh pusat, yang kedua yang dibayarkan oleh daerah juga. Jadi walaupun regulernya dibayarkan pusat, tapi carryovernya dibayarkan oleh daerah karena daerah ini memiliki silva. Nah kemudian ada beberapa kasus yang sampai sekarang itu belum masuk rekening nih uang CO-nya. Ini kenapa Mas? Bisa dijelasin nggak nih? kalau yang belum masuk rekening mungkin itu yang termasuk pembayaran di Pemda ya. Jadi Oh Pemda gitu. ini kan tidak serentak dalam pembayaran. Ada yang Hmm. sudah membayarkan dari bulan Januari, ada yang Hmm. menunggu sampai mungkin sampai bulan apa baru mereka membayar gitu. Kami juga belum tahu di daerah itu gimana kondisinya gitu kan. Yang jelas itu yang belum dibayarkan dulu pasti yang daerah. Oh gitu. Betul. Yang pusat ada semua. Yang pusat sudah per tanggal 2 kemarin sudah Per masuk. tanggal 2 2 Februari. Februari. Ya, Nah, oke, saya simpulkan. Jadi teman-teman, carryover yang dibayarkan pusat itu sudah disalurkan dan sebagian besar sudah masuk di tanggal 2 Februari. Februari. Sedangkan carryover yang dibayarkan oleh daerah ada sebagian yang sudah masuk, ada juga yang belum. Ada yang belum. Tergantung kecepatan daerahnya gitu ya. Betul, Karena kan betul. mereka juga punya punya apa kendala masing-masing Ya, gitu ya. betul.
Nah, oleh karena itu saran saya adalah teman-teman boleh nggak menanyakan ke dinas, apakah Bisa, carryover-nya dibayarkan oleh pusat atau daerah? bisa saja sih. Bisa ya? Ya langsung ke dinas saja sih kalau misalnya mau nanya kapan dibayarnya ke dinas karena bisa Oke, tahu. berarti teman gini, pastikan untuk daerah saudara itu pembayarnya siapa carryover itu? Apakah pusat ataukah daerah? Kalau misalnya memang yang bayar daerah, maka pertanyaan mengenai kapan sewa saya cair, kapan masuk rekening, itu lebih tepatnya menanyakan ke dinas masing-masing gitu. Tapi kalau memang yang dibayarkan pusat, ya itu seharusnya sudah masuk semua. Mm-mm. Harusnya sudah masuk ke rekening masing-masing Betul, per tanggal 2 kemarin, 2 Februari. Februari. Ya. Betul ya? Betul. Oke, saya butuh ini nih, butuh apa verifikasi dari Mas Popo nih. Oke, jadi untuk carryover seperti itu ya. Semoga jelas ya. Jadi kalau ada yang udah masuk, alhamdulillah. Kalau yang belum masuk, mungkin dicari tahu dulu. Ini pembayarnya apakah pusat atau daerah. Kalau yang bayar pusat seharusnya udah masuk. Kalau belum masuk, mungkin ada perubahan nomor rekening atau karena rekeningnya terblokir misalnya. Eh, Kemungkinan ada ya, maksudnya rekening yang jadi tidak aktif, yang tadinya Yang udah aktif di aktif, 2025 yang tahun ini dorman. ya dorman, ada juga seperti itu. Itu yang masih terhambat juga, tuh masih ada beberapa yang belum Hmm. Jadi ada salur. beberapa kasus mungkin nggak banyak ya yang dibayarkan pusat itu belum masuk rekening ya karena rekeningnya memang udah mati lah atau dorman lah atau kena hack dan sebagainya sehingga ketika transfer itu mental gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada masalah itu harusnya udah masuk per tanggal 2 Februari kemarin. Jadi saya ulangi lagi untuk pembayaran carryover yang belum masuk ya mungkin saja ini pembayarnya adalah di daerah masing-masing ya maka bisa ditanyakan kepada pemdanya masing-masing. Dalam hal ini mungkin nanya ke dinas atau mana mas? Ke distrik ya, Ke paling dinas pendidikan ya aja ya, distrik baik ya. pendidikan. Baik. Oke ya, itu mengenai apa tadi carry over ya. Kayaknya udah cukup jelas kali ya. Untuk yang carryover yang kan ada dua mas, nih Oke. yang ASN sama non ASN, Oh iya ya kan? betul. Yang non ASN itu dari pihak yang membayarkan dari itu Puslapdik dari Kemendikbudristek juga, itu Hmm. mereka belum belum mulai itu. Infonya sih di akhir Februari Jadi ini carry ya. over yang non PNS Ya, ini belum. belum, mereka baru mulai mendata. Oke, jadi saya ulangi lagi nih. Untuk tadi yang saya bicarakan itu ada yang tadi dibagi dua menjadi pembayar pusat dan pembayar daerah itu adalah carry over untuk ASN, ASN ya kan? Sedangkan untuk non ASN ya ini memang belum semua. belum semua. Belum semua kenapa? Belum, Karena artinya dari sisi data belum selesai diverifikasi oleh oh mereka jadi gitu. masih verifikasi Ya, ulang ya. Jadi mohon kesabarannya teman-teman yang non ASN yang CO-nya belum cair karena memang masih proses verifikasi datanya. ya, dan itu nanti akan dibayarkan oleh pusat semua ya, tidak ada yang dibagi seperti yang ASN gitu. Oh, Ya, berarti untuk yang non ASN akan dibayarkan secara full oleh pusat, pusat. Betul. berbeda dengan yang Ah, ASN. ya. Oke, semoga jelas ya teman-teman ya untuk masalah mengenai carryover. Oke, sekarang kita beralih ke masalah apa nih rekening ya, rekening. Oke, yang pertama kita akan menanyakan kepada Mas Popo masalah rekening untuk ASN yang mengalami perubahan atau misalnya rekening ini dia nggak pengen lagi nih pengen pakai rekening ini nih karena mungkin rekeningnya itu apa banyak pinjolnya kali ya. Hmm, banyak udah di blacklist lah. di blacklist lah gitu. Gimana boleh nggak sih saya mengganti rekening untuk yang Pak, ASN dulu nih untuk yang ASN nih. ASN bisa ya kalau untuk pengganti rekening yang jelas harus ada Ah, alasannya apa untuk penggantian itu gitu kan. ah, Nanti akan ada fasilitas untuk memperbaiki rekening tersebut gitu. Jadi di aplikasi nanti bisa ke Dinas Pendidikan untuk perbaikan atau perubahan rekening tersebut. ah. Tapi apakah semua perubahan itu dibolehkan atau hanya beberapa sebab saja yang dibolehkan untuk merubah rekeningnya? Kalau untuk sebabnya sih kalau nggak salah sih nggak harus ada misalnya digunakan oleh scam atau Oh, pinjol itu ya, tapi itu harus scamming. harus ada surat surat itunya, surat keterangannya Mas. Jadi Oh, nggak serta-merta oke. bisa diganti gitu. Saya simpulkan bahwa perubahan rekening sih sebetulnya bisa-bisa aja. Cuma memang alasannya harus kuat gitu ya. Iya, Misalnya satu, dia kena scam. Nah, kalau kena scam ini berarti kan dia lapor dulu ke polisi. Bener ya? mm, Untuk mendapatkan surat betul. laporan dari polisi. Ya kan? Nah, kemudian dia harus memblokir.
rekeningnya. Kenapa? Ya, Supaya kalau ditransfer uangnya itu nggak masuk ke kantongnya penipu ini atau scammer ini, gitu betul, kan? Supaya betul. uangnya mental lagi. Karena Iya, kalau mental lagi nanti akan ditransfer ulang gitu kan iya. ke rekening yang baru. Ya, jadi kalau misalnya kena scam begitu atau kena hack ya, maka harus segera lapor ke polisi, minta surat lapor polisi dan juga ke banknya untuk minta diblokir supaya uangnya nggak masuk. Ya, cuma kalau alasannya bukan karena scam, bukan karena kena hack gitu ya, saya alasannya gini, aduh karena rekening saya itu yang megang Istri, istri pertama misalnya contoh gitu kan, istri tua saya misalnya gitu kan, saya pengennya saya aja yang megang lah gitu, atau istri atau keduanya. istri kedua saya kurang tahu ya, itu kan contoh, ini contoh ya, contoh contoh. Nah, kayak gitu boleh nggak Mas Popo kira-kira? eh itu terkait hal itu Kayaknya nggak bisa ya, belum tahu ya, saya itu kan non non ini karena ya. soal pribadi ya masalahnya ya. Iya. Ya, jadi kalau masalahnya non teknis, masalah pribadi atau misalnya karena masalah administrasi gitu ya, karena misalnya rekening saya itu banyak potongannya gitu, itu sih nggak bisa Hmm. ya, Ya, sebenarnya nggak nggak bisa, bisa, nggak bisa itu. nggak bisa karena nggak kuat gitu. Kalau misalnya itu artinya nggak kuat gitu ya. Kenapa sih memang ini agak agak sulit ya? Karena memang perubahan rekening ini sangat apa ya, effortnya cukup besar juga ya. Mm-mm. Karena harus dicek lagi rekeningnya ke bank, jadi akan memakan waktu ya, akan membuang-buang waktu juga. Jadi mohon teman-teman apa namanya, jika emang rekeningnya itu aktif ya, tidak peduli dia rekeningnya itu adalah rekening gaji atau bukan, nggak masalah kan ya. Yang Mm-mm. penting dia aktif ya, dan yang penting teman-teman memang memegang rekening itu artinya bisa mengakses, bukan karena kena hack atau kena scam, maka silakan aja menggunakan rekening itu, tidak perlu diganti gitu. Nah, kecuali kalau memang terpaksa karena kena scam, karena penipuan dan sebagainya, baru bisa mengajukan perubahan. Dan untuk mengajukan perubahan ini teman-teman bisa datang ke operator SIMTUN ya, di Oh, terus dinas masing-masing ya, ya, untuk melakukan perubahan ya dengan membawa apa nih, surat apa ini, surat keterangannya surat keterangan dari polisi ya, ya, terus juga nomor rekeningnya kali ya, nomor rekening untuk baru ya. rekening barunya ya. Jadi gitu. Oke ya, teman-teman ya. Untuk rekening kayaknya sudah cukup. Nah, kemudian ini Mas, untuk eh, penerima baru, Oke. itu gimana rekeningnya itu? Kalau untuk penerima baru tetap nanti data-datanya harus diinput di aplikasi Yang ASN. yang ASN, di Yang ASN. aplikasi nanti diinput di aplikasi oleh dinas pendidikan, operator dinas Kalau siapa pendidikan, tuh? Simtun ya? Simtun, Simtun. Simtun. Kalau kalau untuk yang non ASN nanti akan dibuatkan oleh pusat, oleh Puslapdik lebih tepatnya. Oke. Oke, saya simpulkan. Jadi, untuk teman-teman yang baru mendapatkan tunjangan di tahun ini ya, untuk yang ASN, P3K atau apa? PNS ya, Hmm, maka rekeningnya silakan diserahkan kepada admin tunjangan, betul, admin Simtun ya, Simtun. di dinas masing-masing. Tapi gini Mas, jadi Gimana ada gimana? yang PPG baru yang tahun ini baru masuk, kan Hmm. tahun lalu mereka dapat tamsil. Nah, tamsilnya Oke, ini kan mereka diisi rekening. Nah, kami menggunakan rekening itu untuk tahun ini gitu. Jadi jika di info ketika sudah hijau ya nggak perlu serahkan oke. gitu. Berarti untuk penerima tunjangan profesi yang baru, tapi sebelumnya penerima tunjangan lain seperti tamsil dan rekeningnya sudah terdaftar dan hijau di info KTK, itu tidak perlu menyerahkan nomor rekening lagi, Betul. gitu ya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang non ASN yang baru menerima tunjangan, sebelumnya nggak pernah dapat tunjangan apapun, Itu nanti akan dibuatkan, rekeningnya akan dibuatkan dibuatkan oleh pusat. oleh Puslapdik ya, Ya, akan dibuatkan. Jadi nggak usah repot-repot ya, teman-teman yang baru mendapat tunjangan tahun ini ya, dari yang non PNS itu akan dibuatkan oleh Puslapdik ya. betul. Oke, baik. Tadi kita sudah bicara mengenai carryover, sudah bicara mengenai rekening ya, kemudian kita akan bicara lagi lebih dalam mengenai gaji pokok nih, Mas Sopo ya. Karena beberapa kasus saya temui dan laporan bahwa ada sebagian teman-teman yang dibayarkan nggak sesuai dengan gaji pokok. Oke, kita akan pecah dulu ya. Kita akan pecah sekarang ke eh, PNS dulu, ya ke PNS dulu. Untuk PNS nih Mas Popo ya, jika
ada guru PNS yang sudah ada kenaikan gaji, ya, katakan misalnya dia per Januari ini sudah naik sebetulnya nih, ya, Oke. udah naik nih. Nah, tapi di pembayaran bulan Januari ini masih gaji pokok yang lama nih, Ya. per Desember, ya. Itu dia mesti gimana supaya dia terpenuhi haknya nih, kekurangannya. Artinya di Januari masih masih belum sesuai. Ya, betul. Oke, lalu pastikan dulu aja Dapodik sudah terisi yang gaji yang baru. Nanti di bulan berikutnya kami akan menggunakan isian dari gaji yang baru itu gitu. Lalu untuk kekurangannya akan dibayarkan di bulan Februari sekaligus gitu. Berarti tetap pakai Dapodik ya? Pakai Dapodik. Oke, saya ulangi nih ya, untuk teman-teman yang ASN ya, yang PNS yang sudah ada kenaikan gaji pokok ya, mungkin gaji berkala gitu ya, yang belum terbaca sehingga gaji pokoknya itu per Januari masih dibayarkan dengan gaji pokok yang lama. Teman-teman nggak usah khawatir, jadi mohon diupdate aja Dapodiknya, dimasukkan gaji berkalanya gitu ya. Nah, kemudian nanti perubahan gaji pokok itu akan masuk ke Simtun ya, Simtun. dan harus disetujui nggak sama approval ya, oleh dinas pendidikan. Iya. Nah, jadi teman-teman, walaupun teman-teman itu sudah melakukan update data kenaikan gaji pokok tadi, teman-teman juga mesti lapor ke dinas. Kenapa? Karena perubahan gaji pokok itu harus ada persetujuan dari dinas, harus ada approval dari dinas ya. Jadi silakan teman-teman menghubungi dinas pendidikan, membawa mungkin SK gaji berkalanya ya, gaji terbarunya ya. kenaikannya itu kepada operator tunjangan masing-masing. Kemudian nanti teman-teman dinas operator ya, operator Simtun akan melakukan approval jika memang kenaikan gaji pokok itu ada dasarnya ya, ada SK gaji berkalanya. Nah, kemudian jika terlanjur nih Mas Sopo nih, udah keburu dibayarin pakai gaji pokok lama nih, itu nanti kekurangannya ini hilang apa gimana nih? Kekurangan tetap akan tercatat, tetap akan dibayarkan. Cuma ya itu kemungkinan ya di bulan berikutnya atau di akhir semester, yang jelas sih nggak akan lewat tahun ya jika dana masih mencukupi. Oke, jadi teman-teman yang dibayarkan tadi tidak sesuai dengan gaji pokok yang baru ya, maka kekurangannya ini menjadi hutang negara ya, artinya pasti akan dibayarkan. Nah, masalah pembayarannya ini akan melihat nanti apakah memang dananya cukup ya. Ya. Kalau cukup nanti akan dibayarkan secara rapel gitu ya, dirapel kekurangannya ya. Tapi untuk bulan Februari misalnya nih, misalnya saya udah ngupdate nih, ternyata di Februari udah kedetek ya kenaikannya, maka di Februari udah naik gaji pokok saya. Gaji yang reguler sudah naik. Oh, jadi yang Februarinya udah sesuai dengan gaji pokok yang baru, sedangkan kekurangan di bulan Januari nanti akan dilihat mungkin di akhir-akhir gitu ya. Akhir, betul. Ya akan dikaji dulu, hitung dulu apakah uangnya cukup apa enggak gitu ya. Ya, kalau misalnya belum sampai akhir-akhir tahun sih bisa sih cukup, Mas. Jadi nanti jika di belum lewat semester 2, nanti kami usahakan akan bayarkan kekurangannya. Diusahakan akan dibayarkan tanpa lewat tahun kekurangannya itu. Secepatnya gitu ya, as soon as possible lah, secepatnya yang dimungkinkan seperti itu. Tadi untuk ASN atau untuk PNS yang kenaikan gaji berkalanya belum terbaca ya, jadi jangan takut akan kehilangan haknya, karena kita akan perhitungkan jadi usahakan secepatnya tanpa terlewat tahunnya gitu ya. Baik, sekarang untuk P3K nih Mas Opo nih. Ya, P3K itu kan sebenarnya lebih simpel harusnya. Tunjangannya itu kan nggak terlalu variatif seperti PNS. Dia cuma mungkin masa kerja 2, 4, 6 gitu ya. Ya. Tapi kira-kira kenapa sih kok masih ada juga yang mengeluh gaji pokoknya nggak sesuai nih? Apakah P3K itu gaji pokok masa kerjanya itu dihitung secara otomatis atau harus ada diupdate dulu Dapodiknya? Kalau untuk P3K sama ya seperti yang ASN ya. Jadi semua melihat Dapodik. Oh gitu. Baik, jadi teman-teman sekalian, untuk P3K ya, yang merasa masa kerjanya ini udah 4 tahun, udah 6 tahun gitu ya, itu penghitungan gaji pokok untuk masa kerja itu tidak secara otomatis
Jadi misalnya gini, saya misalnya ini P3K tahun 2021, ya kan? Secara matematis masa kerja saya itu 4 tahun dong, Ya, ya kan? maksimal. Maksimal 4 Jadi tahun ya, jika ada yang mengisi lebih dari 4 tahun itu akan valid ya, dikembalikan ke dikembalikan awal ke ke awal ke nol kan. nol Nah, ya. ini dia nih, hati nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu misalnya P3K tahun 2021 masa kerja maksimal itu berarti cuma 4 tahun. Kalau teman-teman ngisinya lebih dari 4 tahun, katakanlah, wah saya kan kerja dari tahun 2000, saya udah 25 tahun nih mengabdi, maka dia cantumkan 25 tahun. Itu akan menyebabkan data tidak valid, sehingga akan dibikin nol oleh sistem. Ya, Ya, jadi kalau yang merasa udah lama gitu kan, masa kerja lama, tapi nol, ya, di Dapodiknya udah ngupdate, itu tolong dilihat cara ngisi masa kerjanya sesuai apa enggak. Masa kerja itu sesuai dengan SK yang diterima. Betul kan? betul. Betul. Jadi kalau misalnya nggak punya SK kenaikan gaji berkala, ya, nggak punya kenaikan SK gaji berkala dan nggak di entry ke Dapodik, masa kerja nggak akan berubah, tetap 0 tahun, gitu. Betul. Pertama itu. Yang kedua, kalau teman-teman memasukkan masa kerja yang nggak wajar, ya, kalau teman-teman memasukkan masa kerja yang nggak wajar, maka akan di reset oleh sistem menjadi 0 tahun. Jadi jangan asal ngisi masa kerja teman-teman ya. Lihat lihat SK-nya. SK terakhirnya itu masa kerja berapa gitu. Jadi mesti sesuai dengan SK yang diterima oleh teman-teman. Gitu ya. Betul ya Mas Apo ya? Betul. Betul. Tadi tentang masalah ASN udah. Sekarang yang non ASN nih gaji pokoknya sekarang gimana Mas? Terutama nih untuk teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gaji pokoknya berapa sebetulnya nih? Untuk tunjangannya ya, Mas? Tunjangannya Ya, kalau untuk tunjangannya untuk yang paruh waktu itu hmm, akan, jika untuk yang belum in-passing itu akan 2 juta. 2 2 juta. juta. Oke. Lalu untuk yang sudah in-passing ya sesuai dengan angka in-passingnya. Passingnya. Ya, Oh, berarti nggak berubah dengan sebelum dia menjadi P3K pada waktu ya? Gaji-gaji yang dibayarkan ya atau iya, tunjangannya ya? betul. Oke. Jadi gitu ya teman-teman yang masih bingung nih yang P3K paruh waktu ya. Gaji pokok untuk tunjangannya itu sama seperti gaji pokok tunjangan sebelum menjadi P3K paruh waktu, yaitu 2 juta untuk yang belum in-passing dan senilai gaji pokok sesuai dengan apa namanya pangkat golongan dan masa kerja jika dia sudah in-passing. Mm-mm, Gitu ya. betul. Oke. Nah, kemudian apa ya? Apalagi masalah gaji pokok ya. Gaji pokok itu oke, kayaknya udah jelas ya. Ini ya Mas Pokok. Masalah gaji pokok. Kenaikannya kan mungkin ya maksudnya lebih ditekankan untuk yang PKGB itu harus di tetap di Dapodik di isinya gitu ya. Ah, Itu yang paling krusial sih. ya. Yang kemarin-kemarin jadi masalah tuh di situ, Mas. Iya, jadi Jadi kemarin gara-gara pengupdatean itu ya. iya, Oke. Pengupdatean dan juga harus approval dari dinas ya. betul. Sama ini ke PKD mungkin harus diupdate juga data PKD-nya itu nanti. Oh iya betul teman-teman, saya agak lupa nih. Jadi untuk teman-teman yang ASN, baik yang itu PNS atau P3K ya, yang pertama ya, segera lakukan Vervanip, ya kan? Di Verval PTK. Ya, kenapa harus melakukan Vervanip? Karena nanti ke depannya gaji pokok teman-teman tidak lagi diambil dari Dapodik, tapi akan diambil dari BKN. Ya, harus teman-teman melakukan dari sekarang ini melakukan validasi NIP ya dan juga selanjutnya akan melakukan update gaji pokok di BKD bisa nggak sih? Ada gaji pokok di BKD bisa sih harusnya ya. Harusnya bisa ya Harusnya bisa ya. Cuma BKD ya harus diupdate juga ke BKN gitu. Nah, sistemnya itu ya. sistemnya di situ yang kadang-kadang masih agak lama. Ya memang kita ini belum tahu juga sih sejauh mana integrasi data antara BKD dengan BKN ya. Tapi tentu kita mengharapkan sudah ada apa ya sinergi ya antara data yang ada di BKD dengan BKN sehingga ketika teman-teman sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat itu otomatis datanya akan masuk ke BKN Ya, ya sehingga nanti kita tinggal ngambil dari BKN aja tuh ya. ya, Tidak usah kita mengambil lagi dari isian Dapodik karena memang terus terang aja Dapodik ini memang untuk gaji pokok
tidak ada verifikasinya gitu. Jadi kurang pas lah. Nah, ke depan nanti kita akan mengambil gaji pokok itu dari BKN. Gitu ya Mas, bener ya? Betul. Oke. Tadi udah kita bahas tentang gaji pokok ASN udah, gaji pokok P3K udah, gaji pokok apalagi ya PW, P3K, PW udah. Nah, sekarang satu lagi nih Mas Opo nih, yang sering jadi pertanyaan nih ya. Oh, tentang potongan. Oke. Nanti yang lagi Ada rame berapa itu. macam sih potongan yang dikenakan nih buat kita nih? Aduh. Kalau untuk potongan ya khususnya untuk yang ASN ya, itu ada Hmm. 2 ya. Jadi potongan BPJS dan pajak. Untuk ASN ada dua, Ya, itu yang BPJS dan utama. pajak. Pajak. Untuk yang non ASN, Non ASN pajak aja. pajak doang, nggak akan Ya, ada BPJS. belum tahu itu, kayaknya sih enggak deh. Kayaknya enggak. Ya. Jadi ini masih bisa nanti dikonfirmasi ya. Ya, Oke, sekarang potongan dari BPJS itu berapa? BPJS itu 1%. 1% ya? Ya, Rata ya? rata Mau gaji pokok berapapun itu 1%. 1%. Oke. Untuk potongan pajak penghasilannya, Kalau untuk pajak penghasilan bagi yang golongan 3 ya, 3 itu 5 sampai 6%. Jadi 5 untuk yang sudah punya 5%. NPWP, 6% itu bagi yang belum punya NPWP. Tapi pasti 5 semua sih kan, karena NIK sudah jadi Betul, udah jadi NPWP ya. NPWP sekarang. Ya, Ya. lalu untuk yang golongan 4 ke atas itu 15%. Jadi teman-teman jangan salah nih ya, potongan pajak itu tergantung dari golongannya. Kalau golongannya itu di bawah 4, itu potongan pajaknya 5%. 5%. 5%. Sesuai ini dengan ada PMK-nya ya. Ada PMK-nya ya? Ada, cuma lupa tuh. Ada ya? Iya. Ada kok. Jadi teman-teman nanti kita informasikan nomor PMK-nya. Jadi sebenarnya berlaku untuk semua profesi sih ya. Jadi kalau gaji pokoknya sekian-sekian itu berapa persen. Nah, untuk teman-teman guru yang golongannya sudah 4 ya, ini gaji pokoknya bukan 5% lagi, tapi 15%. Nah, itu yang jadi rame, Mas. Jadi mereka pikir, wah, kok gaji saya kok nggak sesuai, padahal emang dipotong. Potongannya besar Jadi itu. potongannya itu gede. Iya. Seakan-akan ini pembayarannya nggak sesuai, padahal memang itu ada potongannya. Iya. Jadi kalau nanya kenapa potongannya segitu, jangan nanya ke Kemdikbud. Yang menentukan potongan itu adalah Kemenq ya. Kemenq melalui Ditjen Pajak Ditjen ya, Pajak, DJP. DJP ya. Jadi bukan dari kami ya, tapi memang dari peraturan ya. Kemenq itu besarnya potongan pajak itu sesuai dengan gaji pokoknya. Jadi untuk gaji pokok yang golongan di bawah 4 itu adalah 5%, sedangkan golongan 4A ke atas itu sebesar 15%. Jadi buat yang guru-guru yang baru naik pangkat nih jangan kaget makanya nih. Baru kemarin masih 3D, sekarang mungkin kaget mereka. Loh, jadi lebih dikit dapatnya ya? Lebih dikit dapatnya. Oh, jadi temen seperti itu ya. Kalau dari golongan 3D itu baru 5%, terus ketika naik jadi 4A itu potongannya 15%. Ya. Lumayan itu, 10% bedanya loh. Betul. Nah, ya jadi ya seperti itu ya. Jadi semoga paham teman ya, bahwa potongan gaji itu tidak sama untuk semuanya. Kalau untuk itu, untuk P3K masuknya golongan 3 ya berarti ya, 5% itu. Kalau P3K semua sama karena semuanya golongan 3. Jadi 5% semua ya. Betul. Oke. Baik, tadi masalah potongan udah, masalah carryover udah, tunjangan apa nih tadi tentang rekening udah. Kira-kira apa lagi ya? Nah, coba masih ada waktu ya, saya akan coba mungkin kita bacakan beberapa komentar atau pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf, kita mungkin tidak akan membacakan semua ya, karena emang ini banyak banget yang nanya. Tapi kita coba random aja kali ya. Aduh, saya pusing juga nih bacanya nih. Oke, apa nih? Saya nggak akan bacakan yang validasi ya. Kita sementara ini coba. Nah, kalau golongan 9 P3K, P3K dianggap 3, golongan 3. 5%. Iya, untuk P3K yang golongan 9 itu disamakan dengan golongan 3. Ini Mas Eko,
CO 2025 atau yang 4 kapan cair? Nah, Berarti yang tadi kan tadi. udah jelasin tadi, ya kan? Carryover itu ini azan nih. Kita tunggu sebentar ya. Kita dengar azan dulu ya, teman-teman ya. Sambil saya coba merangkum komentar dari teman-teman. Itu ada yang nanya guru tunggal itu. Mohon izin bertanya terkait guru tunggal di sekolah kecil, apakah mekanismenya sama dengan sebelumnya? Oke lah, nanti kita jawab. Ini udah ya. Apa? Yang tadi. Carryover udah, biarin saya. Oke ya, jadi nextnya adalah ini pembahasannya di luar dari Konteks. konteks hari ini. Ya, apalah. Ini banyak yang nanya juga soalnya sih masalah guru tunggal. Tadi kan isunya tentang rekening ya. Teman-teman yang terlambat hadir nanti bisa melihat video dari awal supaya teman-teman paham ya secara keseluruhan. Karena tadi udah kita bahas tentang gaji pokok. Eh, jadi eh, supaya tidak bertanya lagi ya. Nih ada sebagian yang menanyakan soal gaji pokok lagi nih. Kenaikan KGB saya Januari kan udah dibahas tadi padahal. Mungkin nggak ikut dari awal ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, saya akan coba random aja. Saya tarik beberapa pertanyaan nih ya. Yang kaitannya dengan Mas Popo apa tadi ya? Tadi ada juga sih kaitannya tuh yang masalah rekening. Jika setelah sebagian guru cair TPG bulan Januari kemudian rombel dirombak dipecahin jadi dua tuh. Aduh, ini berarti rombak rombel. Oke. Wah, kuncian ini. Hati-hati teman-teman ya. Kuncian nih. Atau ini saya bahas kuncian aja kalau enggak ya. Kuncian ya, nanti kita akan bahas. Kalau waktunya ada ya. TTU yang masih belum valid, Pak. Oke, ini mungkin akan panjang kalau bahas TTU semua. Mas Opo, ada nggak lagi yang akan disampaikan selain tadi itu? Sudah semua ya? Untuk sekarang sih cukup itu dulu ya Mas. Karena kita masih banyak sih, masih banyak yang lain-lainnya, cuma nanti aja itu. Oke, kalau itu yang nanya nih, Berikutnya. ya, saya akan nanya nih, soal masalah pembayaran tunjangan. Oke. Jadwalnya, jadwal pembayaran tunjangan itu seperti apa?
Seperti apa? Pembayaran tunjangan ya, khususnya untuk yang KSN ya. Untuk ASN, Untuk KSN pembayarannya itu sampai tanggal 20 di bulan berkenaan. tanggal 20 baru mulai berarti atau sampai Maksimal tanggal 20. Jika maksimal. jika sudah lewat akan masuk ke bulan berikutnya. Oke, jadi kalau misalnya gini, misalnya ini data saya valid sebelum tanggal 20, maka akan dibayarkan rekom, itu berarti rekom ya. Rekom namanya. Rekom di tanggal 20 Sampai tanggal 20 maksimal. maksimal. Kalau udah lewat tanggal itu ya mau nggak mau masuk ke bulan berikutnya. Jadi teman-teman, pembayaran tunjangan per bulan ini untuk bulan berjalannya itu deadline atau batasnya itu di tanggal 20 untuk pembayarannya. Tapi teman-teman untuk dibayarkan di tanggal 20 itu harus sudah valid di beberapa hari sebelumnya. Iya. Kenapa? Karena kita mesti menerbitkan dulu SKTP-nya, Betul. harus melakukan validasi, Verifikasi rekening dan NIP segala macam ya, itu butuh waktu. Oke. Nah, kalau dari sisi saya sebagai yang memvalidasi, itu kita membutuhkan sekitar 5 hari, Mas Opo. Jadi, teman-teman yang mau dibayarkan tepat pada bulan yang sama, itu harus sudah melakukan update jika ada perubahan di tanggal paling maksimal tanggal 15. Nah, paling lambat tanggal 15. Paling lambat tanggal 15. Ya. Jadi misalnya gini, tapi kalau nggak ada perubahan nggak usah diapa-apain gitu ya. Misalnya ada guru yang baru masuk gitu ya, atau ada guru yang pindah keluar, ada misalnya perubahan pembagian pembelajaran, itu kita tarik maksimal atau paling lambat itu di tanggal 15. Nah, kenapa di tanggal 15? Karena kita harus menyiapkan tadi, kita melakukan validasi, kita melakukan penerbitan SKTP ya. Kan sekarang SKTP akan per bulan nih ya, per bulan diterbitkan SKTP-nya. Nah, setelah terbit SKTP baru kita akan bisa Mas Popo ini melakukan istilahnya rekom ya. Betul. Rekom ke Kemenq untuk mengajukan rekomendasi pembayaran ke Kemenq ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang ada perubahan pada data ya, baik itu kalau pada rombel saya nggak menyarankan karena rombel itu kunciannya per 6 bulan. Sekali lagi ya, penguncian rombel itu per 6 bulan. Jadi kalau sudah dirombak, kalau sudah ada yang SK guru tersebut di rombel itu, ya, maka jangan melakukan perubahan. Kenapa? Karena mengakibatkan data menjadi tidak valid, teman-teman. Ya, jadi untuk rombel itu jangan tiap bulan dirombak, tapi 6 bulan sekali, setiap ganti semester. Karena perubahan rombel itu memang per 6 bulan. Nah, tapi kalau untuk perubahan jadwal, mungkin ada guru yang pindah, ada guru yang baru masuk, itu per bulan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa per bulan. Nah, tiap bulannya dibatasi sampai tanggal 15. Ya, jadi misalnya sekarang nih bulan Februari nih. Nah, jika teman-teman misalnya ada perubahan yang kemarin sudah valid nih, ada perubahan gitu ya, mungkin gurunya pindah dan sebagainya, itu kita akan tariknya di tanggal terakhir, tanggal 15, supaya tanggal 20-nya itu sudah bisa dibayarkan oleh Mas Popo. Dibuatkan rekomendasinya ke Kemenq. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan guru yang belum valid, Mas Popo? Setelah tanggal 15 lewat nih, ya, sehingga gagal bayar atau nggak bisa dibayarkan tanggal 20, itu akhirnya gimana? Akan mundur apa hilang tuh haknya? Ya di bulan itu untuk sementara tidak ada haknya. Sementara. Jadi kita lihat lagi di bulan berikutnya bagaimana pengisian dapodiknya gitu. Jika memang dia berhak dari awal ya kita akan bayarkan kekurangannya. Jadi ada sistemnya, kita melihat ke belakang ya, flashback gitu ya. Jadi misalnya nih, data saya ini belum valid di bulan Februari ini ya. Tanggal 15 saya belum valid ya, karena mungkin banyak banget yang mesti di-entry, muridnya banyak, jadi kelewat tanggal 15 itu udah kelewat. Sehingga di Januari saya gagal di SKTP kan, di Februari saya di SKTP kan, ya kan, lewat tanggal 15. Nah, baru valid tanggal, katakanlah misalnya ya, saya kirim data tanggal 25 lah. Nah, berarti uang saya atau hak saya yang di bulan Januari sampai Februari
itu akan dibayarkan di bulan Maret gitu ya. Iya, Secara akumulatif. akumulatif. Dirapel. Langsung 3 bulan. Langsung 3 bulan. Langsung 3 bulan. Iya. Mungkin ininya beda kali ya, transferannya ya. Tahapnya sih kita usahakan sekali ya langsung. Oh gitu. Ya, cuma kalau misalnya dari Kemenq nggak bisa ya kita mau nggak mau ya Per bertahap. bulan. Iya. Bertahap. Jadi akan dibayarkan di bulan pada saat dia valid. Misalnya bulan validnya itu di bulan 3 ya, maka akan dibayarkan Januari Februarinya di bulan ketiga juga. Dengan catatan, bahwa memang itu dia valid ya, memang dari awal dia mengajar di rombel tersebut, Ya. bukan karena arisan jam. Betul. Ya. Kenapa? Karena kalau arisan jam itu hak bayarnya dimiliki oleh guru yang lain gitu. Jadi misalnya nih, saya guru A, Mas Popo guru B, ya kita sama-sama mengajar matematik, ya kita jamnya kurang di situ, cuma satu orang gitu ya. Nah kemudian di bulan Januari nih, misalnya ya, saya mengajar matematik full ya, semua kelas saya ajarkan, katakan ada 5 rombel ya, sehingga saya valid tuh di bulan Januari ya, karena saya cukup jamnya. Sementara Mas Popo di bulan Januari nggak dapat jam, maka Mas Popo kan nggak terbit kan? Iya. Saya terbit. Nah kemudian di bulan Februari ya, kan Daporik bisa ya dihapus tuh, di Daporiknya dihapus data saya, dimasukkanlah data Mas Popo. Masukinnya di bulan Januari juga, Ya. tanggal 25 misalnya. Ya. Itu kira-kira bisa valid nggak Mas Popo ya? Bisa valid tapi kan sudah lewat itu ya pembayarannya. Kan dikunci sama saya. Tapi kan mesti buka kunci dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya di bulan Januari kan udah SK. Masih nunggu 1 tahun gitu. Februari 1 bulan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di bulan yang sama itu ada 2 guru yang rebutan jam, ya itu yang duluan. Jadi kalau saya udah valid nih di bulan Januari, terus jam saya diambil Mas Popo nggak akan valid di bulan Januari. Jadi cepat-cepat dia dapat Mas ya? Iya dong, yang duluan. Potensinya di bawah bakal rame gitu. Nah kemudian di bulan Februari ini akan di reset, artinya kuncian dibuang semua untuk bulan Februari. Sehingga kalau misalnya data saya tadi sudah hilang, digantikan datanya Mas Popo, maka yang berhak di bulan Februari itu Mas Popo. Ya, saya. Bukan saya lagi. Karena udah kunci ke saya berarti jamnya kan, ya. bulan Februari kan berarti kan. Februari udah milik Mas Popo. Ya. Dan ketika Mas Popo udah SK, saya mau ngambil lagi, nggak bisa. Karena udah dikunci buat Mas Popo. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kuncian itu per bulan ya, dikunci setelah SK. Kapan SK? SK itu setelah tanggal 15, antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Ingat ya, tanggal 15 batas pengiriman ya, kemudian 15 sampai 20 SKTP, 20 ke atas itu pembayaran, rekomendasi dan pencairan. Berarti nanti jika ada guru yang melakukan update setelah tanggal 15, nggak kita proses dulu? Untuk bulan yang itu, misalnya bulan yang nggak gini dong. Misalnya jam itu udah saya ambil. Saya udah SK nih. Ada guru lain update tanggal berapa? 15. Nggak bisa. Karena dikunci sama saya. Ya. Kan? Tapi kalau memang nggak ada guru yang sudah terkunci, bisa. Tapi bayarannya di bulan berikutnya. Okay. Nggak di bulan Januari karena udah kelewat. Gitu ya. Jadi haknya itu nggak hilang kalau memang dia berhak dari awal, bukan karena arisan jam. Gitu ya. Jadi bedakan antara guru yang validnya terlambat karena memang kendala teknis dengan guru yang terlambat valid gara-gara rebutan jam. Karena kelebihan guru itu beda kasus. Dan tentu itu ada beda penanganannya. Nah kemudian nih masalah kuncian lagi nih. Masalah kuncian tadi pagi-pagi saya sempat ini Mas Popo men-share ya bahwa ada buka kuncian otomatis tuh Mas Popo tuh. Kira-kira paham nggak sih apa yang saya sampaikan? Kalau menurut Mas Popo, kira-kira paham nggak tadi yang saya sampaikan? Kebetulan saya belum lihat malah. Belum lihat ya.
Baik, jadi tadi saya sampaikan Boleh bahwa, di recap. oke, saya sampaikan bahwa ini saya bacain deh ya. Nah, bahwa kami sudah berhasil mengidentifikasi jam mengajar yang terkunci oleh guru lain yang sudah terbit SKTP-nya, kan? Nah, kemudian jam tersebut akan terbuka secara otomatis dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perombakan pada rombongan belajar, Mas Sopo. Oke. Yang kedua, JJM guru yang mengunci yang sudah SK tadi, ya, itu udah dihapus. Oke. Di rombel itu maksudnya. Ya. Ya. Yang ketiga, guru yang memang sebetulnya dia yang mengajar itu udah diisi. Oh. Ya, jadi udah diperbaiki lah istilahnya. Yang keempat, JJM guru yang mengunci tetap 24 jam. Jadi nggak ngurangin. Nggak ngurangi. Ya. Oke. Contoh gini misalnya Mas Opo. Misalnya saya udah SK nih. Ya. Dengan 36 jam. Oke, itu lebih dari 24 kan berarti kan? Itu kan lebih. Ya. Ya kan? Nah, kemudian ya, itu kan misalnya bahasa Indonesia lah. Itu kan satu rombelnya kan 6 jam. Ya. Di Dapodik saya dimasukin sama operatornya 6 rombel. Sehingga total 36 jam. Padahal sebetulnya saya cuma 4 rombel. 2 ini accident lah. Kecelakaan. Sebetulnya 2 rombel ini milik Mas Popo nih. Nah, sekarang yang terkunci nih ya? Ya. Terkunci sekarang nih. Jadi kalau Mas Popo ngentri ke Dapodik, memang bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, bisa Dapodik bisa, cuma nggak akan berubah di tunjangannya, nggak akan nambah. Tapi di info GTK-nya itu akan invalid. Kenapa? Itu disebutkan nanti tuh. Jam terkunci oleh saya. Oke. Jam terkunci oleh si Anu, si B, si C. Nah, memang kita nggak ada lagi usulan buka kunci, Mas Sopo. Nggak ada. Tapi kita sudah membuat satu prosedur yang bisa membaca, ya, jika jam saya ini diberikan ke Mas Popo, nggak akan ngurangin. Apakah jam saya tetap 24 atau enggak? Ya. Kalau misalnya tetap 24, maka itu akan dibuka otomatis dan jam mengajarnya pindah ke Mas Popo. Oke. Ya. Dan kebetulan tadi udah kita hitung ada sekitar berapa ya tadi ya? 13.000 baris ya. Itu mungkin sekitar kalau satu orangnya itu 5-6 rombel berarti sekitar 2.000 orang tuh. Bisa valid ya? Belum tentu. Oh gitu. 2.000 orang yang dibuka kuncinya. Oh buka kunci. Oh iya, belum tentu. Ya kan? Bisa valid. Nah, kalau yang menggantikannya ini misalnya mengajarin 24 jam, ya bisa valid. Bisa valid. Kalau enggak ya enggak juga. Jadi teman-teman yang mungkin nanti yang sekarang belum kelihatan teman-teman ya, nanti di info berikutnya ya baru terbaca tuh ya. Jadi jangan khawatir, kemarin yang sempat nangis-nangis ada operator disuruh ganti 4 juta gara-gara salah entry. Jadi ada gurunya yang salah entry, ada guru yang terentry jam mengajarnya di guru lain sehingga ada guru yang jadi nggak valid ya. Sebetulnya harusnya ini punya jamnya si yang nggak valid ini ya. Nah, ini bisa akan terbuka secara otomatis, jamnya akan pindah kepada guru yang memang mengajar di kelas tersebut ya, dengan catatan bahwa guru yang mengunci ini jamnya lebih dari 24 jam dan jika dikurangi rombel tersebut jamnya tidak kurang dari 24, itu akan otomatis dibuka oleh sistem gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kemudian ini teman-teman sekalian kita bahas masalah guru tunggal ya. Guru tunggal kapan sih? Nah, jadi gini teman-teman, saya jelaskan mengenai apa definisi itu guru tunggal. Oke, jadi guru tunggal itu adalah guru yang mengajar pada sekolah ya, yang memang secara kurikulum jamnya sedikit, dan tidak mencukupi 24 jam. Dan dia satu-satunya yang mengajar mata pelajaran tersebut gitu. Jadi kalau ada sekolah kecil ya, tapi guru, katakanlah misalnya kita bicara tentang mapel yang sedikit ya, katakanlah PKN kali ya. PKN itu kan 3 jam ya. PKN itu 3 jam, kalau di rombelnya cuma 3 rombel, berarti dia cuma harus 9 jam ya. Kalau misalnya memang ada satu guru dan dia mengambil semua jam mengajar yang ada, yaitu 3 rombel tadi ya, dan tidak ada satu
guru lain yang mengajar di sekolah tersebut, itu bisa dikatakan sebagai guru tunggal. Satu itu ya. Yang kedua, nah, mapel tersebut memang mapel yang wajib. Memang wajib ya, bukan mapel pilihan. Kenapa? Karena untuk mendefinisikan guru tunggal itu berarti kita harus menghitung kebutuhan guru. Ya. Kalau misalnya dia bukan mapel wajib, itu tidak dihitung kebutuhannya teman-teman. Jadi tidak ada istilah guru tunggal untuk mapel yang tidak wajib. Contoh, apa itu mapel tidak wajib? Misalnya coding. Coding itu bukan mapel wajib teman-teman. Ya, baik di SMA, di SMP, di SD. Dan bahasa Inggris di SD itu bukan mapel wajib sekarang. Sekarang. Tapi tahun 2027 bahasa Inggris sudah menjadi mapel wajib. Apa perbedaannya? Nah, ketika suatu mapel dikatakan mapel wajib, berarti minimal harus ada satu guru. Ulang ya, ketika suatu mapel itu dikatakan sebagai mapel wajib, maka minimal di sekolah itu harus ada satu guru, berapapun dia jam mengajarnya. Tapi kalau belum wajib, namanya juga belum wajib ya, jadi nggak dibutuh-butuhkan banget, kecuali memang ya memang di situ ada gurunya ya, ada gurunya yang berasal dari mapel yang wajib yang lain. Contoh gini, di SD nih ya, ada mapel-mapel pilihan seperti mapel coding dan juga mapel bahasa Inggris. Siapa sih yang ngajar mereka? Siapa sih yang mengajar mapel bahasa Inggris dan coding? Apakah boleh guru apa tersendiri yang mengajar coding atau yang mengajar bahasa Inggris? Yang pertama, saya akan bahas tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris di SD tadi kan belum wajib ya. Dia masih boleh, bukan berarti harus ada. Nah, kalau misalnya ada guru bahasa Inggris, boleh nggak ngajar bahasa Inggris? Boleh, nggak ada yang larang. Kalau ngajarnya boleh, ya. Tapi kalau ingin mendapat tunjangannya, berarti harus mengajar 24 jam. Ya, boleh ditambahkan dengan TTLE di SD kan ada juga, ya seperti misalnya guru piket, ada juga apa pembina eskul gitu ya. Itu dibolehkan. Jadi misalnya bahasa Inggris di SD ngajar 18 jam. Oh, maaf, saya mau ambil dulu deh. Agak serak juga nih. Ada gelas ya? Nggak ada. Cak aja lah ya. Maaf, darurat. Saya ulangi. Ya, jadi kalau ada guru bahasa Inggris, hanya mengajar bahasa Inggris. Kalau mau dapat tunjangan, itu mengajarnya 24 jam. Karena nggak ada istilah guru tunggal bahasa Inggris di SD. Kenapa? Karena belum wajib. Sama dengan coding, ya. Coding juga begitu. Kalau ada misalnya guru apa misalnya ya, guru yang linear dengan coding. Nah ini pembacaan linearitas di permen yang baru ini memang agak terus terang ini agak multitafsir ya. Tapi sebetulnya maksudnya adalah guru-guru yang seperti guru sejarah ya, guru apa tadi ada guru biologi, guru macam-macam tuh. Itu seakan-akan kok boleh mengajar coding di SD ya. Ada tuh guru sejarah ngajar coding di SD karena mereka melihat permennya dibolehkan. Sebetulnya bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah guru-guru bahasa Inggris, guru apa sejarah yang mengajar coding itu adalah guru-guru yang menjadi guru kelas. Itu paket itu ya. Jadi artinya kalau saya punya sertifikat bahasa Inggris, saya ngajar di SD, saya kan linear ya, bahasa Inggris itu boleh mengajar sebagai guru kelas. Nah, ketika saya menjadi guru kelas ya, maka saya boleh mengajar coding gitu loh. Kenapa? Karena coding dan bahasa Inggris itu di SD sekarang itu bagian dari tanggung jawabnya guru kelas. Gitu. Ya bukan berarti sendiri nih, wow ada guru coding sendiri, ada guru bahasa Inggris sendiri. Enggak, itu bagian dari kewajibannya guru kelas. Tapi bolehnya kalau ada guru bahasa Inggris sendiri ngajar bahasa Inggris? Boleh. Kadang larang, boleh. Kalau misalnya guru kelasnya nggak bisa bahasa Inggris, wah saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, ada guru bahasa Inggris sendiri, ya silakan. Tapi kalau mau dapat tunjangan itu mesti 24 jam karena bahasa Inggris belum menjadi wajib.
Nah, beda kalau nanti udah menjadi wajib, maka kebutuhan guru bahasa Inggris itu akan dihitung. Dan ketika ada guru bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris di SD, walaupun misalnya cuma dapat 6 kelas, itu nanti, nggak sekarang, nanti itu bisa valid karena dihitung sebagai guru tunggal. Gitu. Ya. Nah, sekarang misalnya sekarang ya eh, guru kelasnya, wah gimana nih, sekolahnya kecil cuma 6 rombel, guru kelasnya nggak bisa ngajar bahasa Inggris, gimana dong? Ya nggak usah dibuka, orang nggak wajib kok. Kalau emang guru kelasnya nggak bisa bahasa Inggris dan tidak ada guru bahasa Inggris, ya atau ada guru bahasa Inggris boleh, tapi tidak mengharapkan tunjangan profesi karena emang jamnya kurang. Nggak ada gurunya, ya nggak usah, orang nggak wajib. Tapi nanti ketika tahun 2027 itu udah wajib, maka jika tidak ada guru kelas yang bisa ngajar bahasa Inggris, harus ada guru bahasa Inggris di situ. Minimal satu, karena wajib. Ya, kalau coding itu nggak wajib, mau ada mau nggak apa-apa. Ya, jadi jangan nuntut tunjangannya mentang-mentang guru tunggal di SD ngajar coding, nggak begitu konsepnya gitu. Ya, kecuali kalau coding udah wajib. Nah, ini karena coding memang pilihan, jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Dan jadi apa juga jangan salah tafsir ya, pembacaan di linear itu jangan salah ya. Guru bahasa Inggris ngajar coding itu linear. Linear kalau dia menjadi guru kelas. Guru sejarah ngajar coding linear enggak? Linear kalau dia menjadi guru kelas. Biologi linear enggak dengan bahasa Inggris? Linear kalau dia menjadi guru kelas gitu. Jadi jangan salah menafsirkan ya. Nah, terus guru tunggalnya kapan dihitung? Nah, gini teman, untuk menghitung guru tunggal itu kita harus menghitung kebutuhan guru. Untuk menghitung kebutuhan guru itu syaratnya apa? Syaratnya adalah semua data harus sudah di entry. Rombelnya udah diisi semua. Kenapa? Karena menghitung kebutuhan guru itu dasarnya adalah berapa rombel yang tersedia, kemudian struktur kurikulum seperti apa. Nah, kalau teman-teman belum mengentry semua itu, rombelnya belum diisi semua, muridnya belum dimasukin, terus rombelnya belum diisi, kemudian guru-gurunya belum diisi, bagaimana kita bisa menentukan kebutuhan gurunya dan juga apakah dia guru tunggal atau bukan? Kan nggak bisa. Makanya kenapa guru tunggal itu dihitung terakhir belakangan? Karena datanya menunggu lengkap dulu gitu. Sekarang ini secara persentase data yang masuk itu baru 70%. Jadi kita belum bisa menghitung kebutuhan gurunya. Nah, maka kita targetkan nanti untuk bulan Januari target kita adalah tanggal 10 ya. Jadi sekitar 6 hari lagi ya. Targetkan semua datanya udah mencapai lebih dari 90%, baru bisa kita hitung kebutuhan gurunya. Ya, jadi untuk guru tunggal itu baru bisa kita hitung setelah tanggal 10 gitu ya. Jadi teman-teman yang masih menerima guru tunggal ya sabar dulu, karena emang menghitung guru tunggal itu nggak bisa langsung diputuskan dia guru tunggal bukan, tidak bisa. Kita harus tunggu dulu datanya masuk semua, tunggu dulu semua muridnya masuk, semuanya rombel masuk, semua muridnya masuk, semua gurunya masuk, baru kita bisa putuskan kebutuhan gurunya berapa, apakah dia kelebihan apa enggak. Dari situ baru kita bisa menentukan siapa aja yang menjadi guru tunggal dan siapa yang bukan. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham. Kemudian tadi apa ya, jadwal penarikan data. Saya ulang lagi ya, tanggal 10 itu kita tunggu untuk bulan sebelum. Jadi kalender kita itu mundur 10 hari, Sopo. Ya. Ya, kalender kita mundur 10 hari untuk penarikan datanya. Jadi untuk penarikan data bulan Januari itu sampai tanggal 10 Februari. Oke. Penarikan data untuk bulan Maret, sorry, untuk bulan Februari itu sampai tanggal 10 Januari. Maret. Maret. Penarikan data bulan Maret ditunggu sampai Berarti maju. mundur. Kok maju sih? Maju ke bulan berikutnya. Mundur ya? Mundur lah. Jadi istilahnya kita kasih kesempatan 10 hari dari untuk bulan. perbaikan. Ya. Jadi nanti dibayarkannya di bulan? Enggak, kalau tanggal 10 masih bisa. Kan tanggal 15 kita SKTP. Oh, kalau misalnya sebelum tanggal itu ya? Ya.
Tanggal 10 tarik, tanggal 15 SKTP, tanggal 20 bayar. Betul. Ya, jadi kalau misalnya mau valid ya, ini kalau ada perubahan ya, kalau ada perubahan ya apa, kita pakai data sebelumnya. Itu sebelum tanggal 10. Oke, kemudian tadi ada nanya soal jabatan kepala sekolah, PLT katanya. PLT, ya PLT itu nggak bisa dibayar. Nah, untuk merubah PLT jadi kepala sekolah definitif, itu melalui aplikasi yang namanya SIM KSPSTK. Benar nggak sih namanya? Betul. Betul ya? Betul. Jadi ada aplikasi namanya SIM KSPSTK. TK. Apa itu? Yaitu aplikasi ya yang dimiliki oleh pusat ya, yang apa namanya, digunakan oleh semua daerah dinas ya untuk melakukan manajemen pengangkatan dan juga mutasi kepala sekolah gitu. Nah, jadi kalau apa, pengangkatan baru itu yang pengangkatan mungkin tahun 2025 ke atas ya, itu harus sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, harusnya sudah masuk tuh ya, kalau pengangkatannya sesuai dengan aturan ya dan sudah masuk ke dalam KSPSTK, itu insya Allah nggak ada masalah, pasti sudah valid. Nah, kecuali dia punya SK definitif yang tidak di generate, tidak menggunakan aplikasi KSPS ya, itu nggak akan terdata di Dapodik sebagai kepala sekolah, dia masih sebagai guru. Dan biasanya kenapa dijadikan kepala sekolah apa tadi, PLT, PLT. itu untuk hanya untuk agar bisa melakukan sinkron saja. Jadi dipaksa harus ada kepala sekolahnya. Padahal dia belum punya SK definitif atau pengangkatannya nggak sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu melewati aplikasi KSPSTK. Itu sih yang saya tahu ya. Saya mudah-mudahan sih nggak salah nih, karena memang itu sebetulnya bukan bukan di bidang saya juga sih ya. Tapi yang saya tahu dari Direktorat KSPS seperti itu. Oke, kemudian ada lagi nggak yang mau nanya? Uh, Tuh, kalau kayak PLT supaya valid gimana? Harus ngajar berapa jam? Ya kayak guru normal berarti kan? oh ya, kalau ada kepala sekolah yang masih PLT, berarti kan dia berarti jabatannya masih dengan sebagai guru. Kalau dia sebagai guru berarti dia harus mengajar 24 jam gitu, atau dia mengajar 18 jam ditambah TTL 6 jam boleh, atau dia merangkap bisa nggak ya dengan TTU. Kalau dapodiknya bisa merangkap sih ya silakan aja. Oh, jadi kepala sekolah sekaligus dengan tugas Ya mendingan tambahan. langsung aja TTU kan, nggak usah Iya, dimasukin. nggak usah pakai kepala sekolah itu. Tapi nggak bisa sinkron ntar ya. Saya kurang paham kalau masalah dapodik sebetulnya. Oke, ada lagi nggak yang menanyakan yang tidak terbit KTP di Januari padahal data dapodiknya ada betul, gimana pembayaran? Tadi udah dibahas tuh ya. Cuma ntar teman-teman yang nanyain ini dilihat lagi video saya dari awal karena udah kita bahas tadi, udah berpanjang-panjang kata kita. Apa ini? Tahun belakang masih kode 16. Kalau kode 16 tahun 2025 Siap usul itu siap usul dan nggak diusulkan diusulkan. sama dinas. Jadi yang dibayarkan itu yang 08 sama 07 ya. Nah, jadi yang dibayarkan atau sepo yang kurang bayar, 08, carry 07. over. Yang 16 nggak bisa 16 dibayarin enggak. karena nggak diusulin sama dinas. Ya, itu tahun kemarin. Tahun sekarang nggak pakai usulan lagi. Gitu. Apalagi yang mau ditanya, apa nih? Katanya belum baca ya, mungkin masih belum benar pengisiannya. Oke, putus ini ya? Enggak sih? Enggak kok. Enggak ya, tapi enggak ada yang nanya lagi. Itu ada jalan terus. Oh iya ya. Min bahas SKTP dibayar Kemenak dong. Oh iya iya ya. Ini memang ada beberapa kasus kebaca di Kemenak. Jadi gini, memang ini juga kita masih melakukan proses dengan Kemenak ya, karena NRG-nya itu mungkin ya, saya masih kurang paham juga nih apa penyebabnya sehingga terbacanya itu naungannya Kemenak gitu. Jadi kita masih melakukan investigasi ya dan melakukan koordinasi dengan Kemenak apakah memang guru tersebut dibayarkan apa enggak di Kemenak. Jadi mohon ditunggu aja
Setelah nanti kita selesai melakukan koordinasi dan memang ternyata guru itu bukan milik Kemenak atau nggak dibayarkan oleh Kemenak, maka kita akan melakukan perubahan. Nah, jadi mohon sabarin dulu ya, mohon kesabarannya untuk menunggu mungkin sebentar lagi agar kita bisa berkoordinasi dulu dengan Kemenak mengenai masalah ini. Oke ya, terus apa lagi? Terima kasih banyak, sangat jelas informasinya. Alhamdulillah. Apalagi yang mau ditanya, silakan. Jumlah jam 36, gurunya 2, yang 124, 112. Apakah ini kedua guru tersebut valid? Nah, ini nanti masuknya dia ke perhitungan kebutuhan guru ya, tapi tetap dimaksimalkan. Yang guru yang kurang jam itu ditambahkan TTLE-nya. Tapi kalau mau lebih cepat valid, harusnya 36 jam itu ya, harusnya dibagi dua aja, 18-18, masing-masing mendapatkan TTLE 6 jam. Itu lebih cepat valid tuh ya, karena dia nggak perlu menunggu perhitungan kebutuhan guru, langsung dapat 24 dan langsung valid. Oke, apalagi teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah sangat mencerahkan. Terima kasih. Terus apa nih? ASN 2025 mau ganti BNI ke rekening gaji ya. Kalau tadi udah kita jelaskan, untuk ASN perubahan itu hanya bisa kalau dia disebabkan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan apa namanya, kriminal ya. Kriminal. Kayak misalnya ada hacking, kena scamming dan sebagainya. Kalau perubahannya karena alasan pribadi itu nggak bisa. Alasannya karena rekening saya dipegang siapa gitu ya, itu urusan dia. Atau rekening saya banyak potongannya, itu ya kan urusan pribadi gitu. Nah kalau misalnya kena hack itu kan memang udah kriminal ya, itu bisa diganti rekeningnya dengan cara lapor ke dinas, membawa surat lapor polisinya Ya. dan juga rekening yang barunya. Rekening yang barunya. Oke. Baik, Mas Sopo, udah 1 jam nih. Kayaknya kelamaan nggak sih kita nih untuk live streamingnya, teman-teman sekalian. Memang membatasi ya untuk obsesi ini, obrolan seputar validasi, kita batasi 1 jam supaya teman-teman juga perlu waktu, ada waktu untuk istirahat juga. Ya, saya juga ya. Semoga 1 jam ini sangat bisa difahami ya dan bisa membantu teman-teman ya, bagi teman-teman yang masih bermasalah dengan data. Ya semoga teman-teman diberikan kemudahan dan tidak ada masalah lagi dengan tunjangannya ya. Terima kasih atas bergabungnya dengan acara ini dan juga Mas Sopo, thank you banget, terima kasih Sama-sama, banget udah Mas. datang ke tempat saya dan udah memberikan informasi yang sangat jelas kepada sobat semua, dan kita akan lanjut nanti ke episode ketiga. Nanti akan saya umumkan di channel kapan kita akan melakukan live streaming lagi untuk episode berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat malam, salam istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam validasi. Thank you. Halo. Udah. 962 watching.